Mesti lah yang mengisi waktu terasa. Allah. Allah sakit hati ya. Buka itu dong. Buka. Kamu mau peluh? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih teman-teman. Di sini mari kita mulai. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa dahulu. Di sini saya akan memimpin doa menurut agama masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, di sini supaya kita lebih akrab, perkenalkan dulu, nama saya Nur Afifa Salsabila. Di sini sebagai saya sebagai pimpinan kelompok. Nah di sini supaya kita lebih akrab lagi, saya ingin mendengar nama-nama dari teman-teman sekalian, dimulai dari sebelah kanan. Kakak. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Ella Kristiani. Terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Naila Auliatika. Kenalin nama saya Ibu Mary. Perkenalkan Bu, nama saya Kevin Sari. Perkenalkan Bu, nama saya Putra. Perkenalkan Bu, nama saya Ferry. Baik, terima kasih. Di sini kita sudah saling kenal ya nama-nama masing-masing. Nah, di sini langsung saja saya ingin bertanya. Maaf, Bu. Baik, di sini kita melaksanakan bimbingan kelompok dengan pendekatan humanistik, teknik problem solving. Kamu kan belum Iya. Tapi bully. Bukan Solving. Solving. Problem solving. 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 Shopping. Solving. Shopping. Problem solving. Sudah ya. Kau bilang dulu pengertian dalam kelompok itu apa? Oh, iya. Kamu asas-asas dari kelompok itu yang sebenarnya. Grogi. Nggak ada grogi dengan kelompok Ini kau. problem solving. Oh iya, oh ada dalam bacaan yang tahu. Jangan setengah-setengah. Nah, Jangan baik teman-teman, di sini ada yang tahu nggak pengertian dari bimbingan kelompok? Baik, saudari. Jadi menurut saya kok bimbingan kelompok itu adalah sekumpulan kumpulan kita bersama-sama di sini untuk mengidentifikasikan permasalahan, cari solusinya, penyebabnya Bu. Nah, bagus. Kemudian ada lagi yang mungkin tahu ya kepada saudari. Jadi bimbingan kelompok itu adalah sekumpulan orang di mana di dalam kelompok tersebut kita bisa berpendapat, kemudian menyelesaikan masalah. Nah, bagus kepada saudari-saudari ini jawabannya bagus. Nah, di sini saya akan menyimpulkan bahwasanya bimbingan kelompok itu adalah kegiatan kita sekelompok ini bersama saling bercerita, berbagi pengalaman, dan bersama-sama mencari solusi dari permasalahan kita masing-masing. Jadi kita tidak sendirian ya menghadapi masalah-masalah ini. Kemudian di sini bimbingan kelompok mempunyai 4 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini seperti jika kita cerita, intinya nggak boleh tersebar. Rahasia cuman ada di kelompok ini. Cerita kita, masalah kita nggak boleh tersebar. Kemudian asas keterbukaan. Nah, teman-teman dianjurkan untuk terbuka, bercerita lebih terbuka agar kita mengetahui inti dan solusi masalah dari teman-teman tersebut. Kemudian ada kesukarelaan. Nah, di sini kan papasan. Teman-teman ini harus rela memang dari diri teman-teman datang ke sini untuk berkonseling seperti itu. Kemudian keempat ada penormatifan. Nah, dalam diskusi kita nanti kita harus sesuai dengan norma yang baik dan benar
dan sesuai aturan yang ada. Nah, aturannya dalam bimbingan kelompok ini sederhana saja. Kita berbicara secara pengertian, tidak boleh mengejek, menjudge, tidak boleh pandangan ke arah lain-lain lagi. Apanya? Apa nih? Solusi. Tapi tidak apa yang mau bahas dari bimbingan kelompok? Oh, baik teman-teman, di sini kita akan dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas tentang bully. Kan kita tahu bully itu ada bermacam-macam juga, kayak ada bully verbal, bullying psikologis, ada Iya, verbal. Dampak beda lah. ini apa sih? Oh, tiba-tiba pas dia ngebahas kan. Oh iya iya. Baik teman-teman, di sini di dalam bimbingan kelompok ini kita akan membahas tentang bully. Kita kan tahu bully itu juga ada bermacam-macam seperti itu. Nah, teman-teman di sini ada nggak yang pernah kena bully gitu? Memang nggak bully ini, tapi seperti diejek seperti itu. Iya, Saya Bu. iya, silakan. Udah loh, PA cepet deh. Jadi sampai mana tidak ketahui? Maksudnya maksudnya? Mereka jadi dia opa-opa. Apa itu apa sih? Udah, baik teman-teman, di sini ibu akan bertanya siapa sih yang pernah kena bully seperti itu kayak diejek. Saya Bu. Nah, baik silakan. Aku udah tahu. Pegang. Belum makan, depan. Saya Bu. Tadi. Saya Bu ya Bu. Masih. Udah lah, nanti mau. Baik. Kan? Nah, kau kan tahu. Sudah. Ayo, berapa channel? Saya Bu. Jangan ketawa ya, Ya, kita dibully kan. Dibully gara-gara apa gitu kan? Yang lagi nenek. Enggak, dia pernah dibully kan? Iya, kau nggak pernah dibully, tapi kau Oh, yang tahu udah sudah. Saya Bu. Baik, silakan. Jadi Bu, saya juga pernah di waktu berat saya di angka 80-an ini. Pada saat itu karena berat saya naik dan kelihatan kulit saya juga hitam, jadi banyak orang yang saya dulu hitam katanya gitu. Bagus kasusnya. Bagus kasusnya. Lanjut. Dia kamu bagus kasusnya. Bilang ya, sedih banget ya. Iya kita harus bisa mengakar Anjir, ini bagus kasusnya. di komunikasi gitu saja di komunikasi. Iya, SPG bagus. Coba coba. Sama ulang konsultasi kayak gitu. Mama kayak gitu. Suruh siapa kok kayak gitu dulu? Tahu sih Jelek, pada jelek. bukan di dalam. Iya,
dibully atau diejek, walaupun ejeknya itu ringan seperti itu. Iya, kepada saudara. Aku udah. Ulangi dari ini. Iya, kepada saudara. Baik, terima kasih untuk Ibu. Nah, saya dulu pernah terkena kasus bullying non verbal maupun verbal di saat saya menginjak SMP. Iya, saat saya menginjak SMP, di situ saya dari verbalnya itu, di situ dari verbalnya itu saya diejek kecil, hitam, hampir sama seperti saudara Kevin, dan juga saya dulu terkena bully non verbal juga. Baik, terima kasih kepada saudara kita. Kemudian adakah teman-teman lagi yang mempunyai kisah kena bully gitu, yang pernah diejek, walaupun kan diejek gendut atau diejek pokok hitam kali kayak gitu misalnya. Tidak ada lagi. Baik, terima kasih, bagus. Tidak ada lagi kok. Dina, udahlah. Jangan. Iya loh, ketawa sendiri. Iya, ketawa sendiri. Loh, muka keren loh. Apa? Baik, terima kasih kepada teman-teman. Nah, kemudian Kau nih gimana cerita itu? Katanya udah nanya bully kan? Lu jawab tolong ke faktor kan? Atau pakai pengertian lagi? Iya, pengertian dulu. Pengertian bully. Jadi menurut kalian pengertian bully Oh itu iya, apa? iya. Atau caranya dan lo ngeditnya. Baik, terima kasih. Menurut teman-teman nih dari cerita tersebut, pengertian dari bully ini apa? Baik, kepada saudari terlebih dahulu. Pengertian dari bully itu Bu, menurut saya ejekan kepada seseorang yang kenapa dia bisa ngejek kita karena kita memiliki perbedaan atau memiliki tingkat yang nggak suka sama kita, gitu dibully jadinya gitu. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi? Silakan. Jadi Bu, menurut saya bully itu merupakan tindak kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara baik dengan kata-kata yang membuat pribadi seseorang itu jatuh ataupun lewat dari kontak fisik. Itu merupakan tindakan bully. Jadi yang dimana itu sangat merugikan si korban. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Sudah cukup. Mungkin kemudian menurut teman-teman nih, apa sih faktor penyebab dari bully ini? Ada yang ingin berpendapat? Kepada saudara terlebih dulu. Mungkin kalau dari saya salah satu faktor penyebabnya itu dia merasa paling tinggi di situ, dia merasa paling dia berkuasa di lingkungan tersebut sehingga dia bisa melakukan apapun. Terima kasih, bagus. Ada lagi pada saudari terlebih dahulu ya. Kalau faktor penyebab dibully itu biasanya ada fisik, ada kebiasaan. Tapi kalau faktor si pembuli karena dia dibully mungkin dari lingkungannya atau dia merasa hebat atau merasa lebih tinggi dari orang lain. Baik, terima kasih kepada saudari Ella terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu. Mungkin faktor dari bully ini ada rasa nggak suka sama lawannya, terus kemudian ada rasa iri dan dengki juga. Ya. Sudah Bu. Saya Bu, Nah, silakan. jadi Bu, faktor bully ini mungkin ada dua faktor yang pertama. Yang pertama itu ada faktor internal, di mana dari faktor internal ini itu adalah faktor biologis dan faktor kejiwaan. Dalam kata faktor biologis atau kejiwaan, mungkin dalam seseorang ini ada kelainan, baik mungkin dia ada kecacatan,
ada faktor ekonomi serta faktor sosial budayanya, yang dimana seperti yang kita ketahui banyak kasus bully ini diakibatkan ekonomi seseorang itu yang menyebabkan bully ini terjadi pada yang korban ini karena adanya perbedaan kasta. Itu. Baik, bagus pendapatnya. Itu ya teman-teman, mungkin faktor penyebab dari bully ini ada berbagai macam yang telah teman-teman sebutkan tadi. Ada karena sosial, ada budaya, ekonomi, dengki, perasaan mungkin perbedaan dari segala macamnya seperti itu. Nah kemudian teman-teman mungkin ada nih dampak dari orang terkena bully ataupun dampak untuk si pelakunya juga. Baik, pada saudari terlebih dahulu, Ella. Oke, baik, Bu, terima kasih. Mungkin dampaknya yang pertama kalau korban mereka pasti trauma ya, karena minder, kemudian cemas, sedih, sakit hati. Nah kalau untuk si pembulinya ini mungkin dampaknya itu kalau ketahuan mungkin dia bisa dapat sanksi sih. Oke. Baik, terima kasih saudari. Ada lagi yang ingin berpendapat? Kepada saudara dulu. Mungkin dampaknya itu yang paling utama itu adalah adanya trauma pada seseorang yang menjadi korban yang mengakibatkan dia cenderung mengakhiri dari lingkungan dan tidak dan takut untuk berinteraksi dengan orang. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang berpendapat? Ini saudari dahulu. Dari saya, dampak kepada si yang terkena bully itu bisa membuat dia tidak percaya diri lagi, bisa menarik dirinya kepada orang lain. Nah jadi dampak kepada si pembuli, dia bisa saja dijauhi oleh teman-temannya karena dia tukang bully gitu. Bagus. Kemudian ada lagi. Baik, pada saudara. Mungkin dampaknya itu dia dari memunculkan diri dari lingkungan tersebut. Dia merasa dirinya ini selalu merasa dirinya itu selalu nggak bisa apa-apa lah. Dan dia ini cenderung jadi tidak bisa melakukan komunikasi yang baik terhadap lingkungan sekitar. Baik, terima kasih. Kepada saudari. Jadi yang pertama dampak bagi yang dibully udah pasti trauma, bahkan bisa sampai dia menyendiri, mengasingkan diri, mengisolasi diri. Seperti itu, dia bahkan bisa nggak mau lagi datang ke sekolah, masih belajarnya pasti berkurang. Apakah ada lagi yang ingin berpendapat? Nah, mungkin itulah teman-teman dampak dari yang dibully dan pelakunya. Yang teman-teman bilang bisa jadi trauma, yang kena bully ini memunculkan diri, tidak ingin bersosialisasi dan macam-macam yang tadi telah dijelaskan. Dan untuk si pelaku ini mungkin bisa kena skor ataupun dia mungkin lebih angkuh gitu, seperti itu. Nah kemudian dari masalah dan yang kita diskusikan tadi, apa nih solusi yang cocok untuk masalah yang kita bahas tadi? Baik, kepada saudara. Menurut saya solusi yang itu kalau memang seseorang itu gampang atau memang dia target atau sasaran yang sering orang bully, itu dia bisa mempelajari salah satu bela diri untuk menjaga dirinya supaya ketika dia dibully tidak sampai separah yang tidak kita inginkan seperti itu, tidak sampai memakan korban jiwa atau tuh yang memang yang sampai parah sekali. Dan itu
bersikap percaya diri. Saya menyarankan juga seorang ini untuk selalu bersikap percaya diri. Jangan terlihat lemah di hadapan seorang itu, agar dia dipandang orang itu tidak gampang dibully. Gitu. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi? Ya, silakan. Solusi yang diberikan mungkin sebelum melakukan pembelian tersebut kan si pelaku bisa berpikir ke depannya, karena kan udah ada akal yang berpikir dong bahwasanya kalau kita melakukan tindakan bully apa yang akan terjadi pada diri kita selanjutnya, apa dampak negatifnya pada kita. Baik, terima kasih. Apakah ada solusi lainnya? Masa cuma dulu? Mana ini? Itu solusi nggak sih? Iya, solusi ya. Rasa aku ya, ini kayak kita diskusi mengenai bully aja. Sama aja. Bulinya juga. Apa? Dia menjawab open deh tuh. Iya. Apa yang dibilangnya itu jawab. Oke, aku mulai solusiku. Tunggu. Ini Bu gitu. Saya Bu. Baik, terima kasih. Apa kemana? Silakan. Baik, silakan saudari. Oke, jadi solusi yang dapat saya berikan kepada yang terkena yang dibully, dia menanamkan rasa percaya diri. Jadi apapun yang diejek oleh temannya, apapun yang dikatakan, dia tidak peduli karena dia sudah percaya diri. Jadi rasa percaya diri. Baik, kepada saudari. Solusi buat yang sudah dibully ya dari korban ini, karena dia kan tadi cemas trauma, pasti takut lagi ke sekolah. Kalau emang itu butuh bantuan, cari bantuan, misalkan ke BK, ke orang tua, guru pelajaran atau temannya. Baik, terima kasih kepada saudara. Mungkin solusi dari saya, kita harus menanamkan sifat tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Lalu mungkin kita bisa menjauhi orang-orang yang membuli kita itu, atau kita bisa melapor kepada pihak terkait, atau minta bantuan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pembulian itu, seperti BK ataupun yang lain. Baik, terima kasih. Nah, kemudian apa maksudnya? Ya, iya kan? Kata-katanya Setelah Kita melakukan kegiatan ini. Bilang aja isi BMB 3. Oh iya, isi BMB 3 itu dibagikan. Ini masih cepat. Cepat. itu kan 24. demi. Apa? Iya, tapi kan itu ketawa aku. Iya, aku ketawa aku tadi gitu. Gitu. Tadi kan ada potong-potong kan? BMB 3 nya isinya lama, sampai besok. Iya, betul. Enggak mau ya dirasakan lah. Dirasakan. Iya, yang disebut. Nah, baik, terima kasih kepada teman-teman. Nah, setelah kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, apa sih yang teman-teman rasakan setelah kita mempelajari dan mendiskusikan masalah dalam bimbingan kelompok ini? Baik, kepada saudara terlebih dahulu. Iya. Oke, baik. Yang saya rasakan selama kegiatan kita pada hari ini mengenai bully tadi, saya akan menerapkan, kalau misalnya saya dibully, menerapkan solusi-solusi dari teman-teman sekalian untuk diri saya sendiri supaya saya lebih percaya diri lagi. Baik, kemudian pada saudari. Saya merasa senang hari ini mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini, dan saya bisa mengasih solusi kepada orang-orang korban bully. Saya juga bisa tahu dampak yang terjadi setelah menjadi korban bully. Kemudian ada ini pesan-pesan lagi. Oh maaf. Kemudian siapa yang ingin
banyak ternyata faktor dan penyebab bisa terjadinya bullying. Dan saya juga senang karena saya juga mengetahui solusi-solusi untuk mengatasi. Baik, terima kasih teman-teman. Nah, hari ini kan kita sudah diskusi dan belajar tentang bullying. Nah, bahkan kita tahu kalau bullying ini memang nyata di dunia ini, di dunia, apalagi dalam sekarang zaman yang memang di era yang teknologi sudah canggih seperti itu. Nah, tapi kan setelah ini kita juga tahu bahwa ada solusi untuk mengatasi bullying ini seperti itu. Nah, saya harap teman-teman sekalian ini bisa menerapkan solusi yang kita diskusikan tadi kepada diri teman-teman ataupun kepada memberikan solusi kepada sanak saudara teman-teman sekalian. Nah, terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian yang telah menjawab dan mengikuti